Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dan bersyukur pagi hari ini kita boleh bersama-sama menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, membawa hidup kita sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Sebab Tuhan menciptakan kita sebagai makhluk penyembah. Sebab itu biarlah seluruh aspek hidup kita menjadi persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak yang kau beri bagi kami. Dan pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datangnya daripada-Mu. Dan biarlah hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepada-Mu. Setiap pujian, syukur, penyembahan kami menyukakan hati-Mu, Tuhan. Pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan hati ku bersembah. Sadarilah Tuhan, hanya karena anugerah, bukan kekuatan. Pujian dan syukur ku bawa padamu, dengan rendah hati ku bersembah. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ya, amin, haleluya. Hidupku adalah penyembahan, Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Tuhan, hidupku bergangan di mata-Mu, seluruh
pujian dan syukurku, ya, ku bawa padamu dengan rendah hati, ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah Tuhan, karena kekuatan Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaanmu. Tuhan, hidupku berharga di matamu, segala hidupku persembahan. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaanmu. Tuhan, hidupku berharga di matamu, segala hidupku persembahkan. Sekali berkata, Tuhan, hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaanmu. Tuhan, berharga di matamu, segala hidupku persembahkan. Segala hidupku persembahkan. Segala hidupku persembahkan. Haleluya.
Kami bersyukur. Bersyukur Tuhan. Pujian syukur, penyembahan, hormat kami bawa kepadamu. Sebab hidup kami adalah penyembahan bagimu. Bahkan bukan hanya suara kami yang keluar dari mulut kami, tapi biarlah seluruh aspek dalam hidup kami menjadi persembahan yang berkenan kepadamu. Sebab Engkau yang membuat kami, Engkau yang menciptakan kami, Engkau yang membentuk kami serupa denganmu untuk jadi penyembah. Menyembahmu dalam roh dan kebenaran. Setiap hembusan nafas kami, setiap ucapan mulut kami, setiap tindakan hidup kami, biarlah itu semua menjadi penyembahan bagimu yang menyenangkan. Haleluya. Kami puji, kami sembah, kami tinggikan nama Yesus. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Tidak ada yang lain, tidak ada yang sama seperti hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau. Satu-satunya dan tidak ada yang sama. Tidak ada yang lain selain Engkau. Layaklah Kau dipuji, layaklah Kau disembah. Sebab Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Allah di atas segala Allah. Engkau Raja di atas segala Raja. Hanya Engkau
hanya Engkau, Yesus, Tuhan kami sembah, kami sembah, kami puji, kami muliakan, kami agungkan nama-Mu. Haleluya, haleluya. Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti, tiada yang lain, hanya Engkau. Hanya kepadamu hati kami percaya, hanya kepadamu kami mempercayakan seluruh hidup kami. Pujilah nama-Mu, pujilah nama-Mu. Haleluya, haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Dalam hidup kami berkenan kepadamu, menyenangkan dan menyukakan hatimu senantiasa. Sebab kami mau terus hidup selaras dengan kehendak, selaras dengan firman-Mu. Yesus, Yesus Tuhan. Kami menyembah, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat. Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang maha besar. Kami aman di dalam-Mu. Dan kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau El Shaddai, Allah yang maha besar bagi kami. Haleluya. Terusan ku takut, Allah menjaga, ya haruslah ku bimbang. Yesus pelihara. Amin, amin.
susah, Prabhu tak usah ku cemas yang mendekatiku. Amen. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa yang berkuasa, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya melimpah, El Shaddai. Kami tak takut, kami tak gentar. Takut, amin. Allah ya, tak usah bimbang. Yesus pelihara, tak susah, Roh Kudus tak usah ku cemas yang mendekatiku. Amin. El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa yang besar, El Shaddai, Dia El Shaddai, El Shaddai, Allah kuasa berkatnya melimpah, El Shaddai, berkatnya melimpah, El Shaddai. Sungguh kami tak takut, kami tak gentar, sebab Engkau Allah El Shaddai, Allah yang maha besar, Allah yang menjaga kami, Allah yang menyertai kami. Bahkan Engkau Allah yang memberkati kami. Sebab itu kami bersyukur, kami berterima kasih kepada, bahkan hati kami tenang,
Karena janji-janji firman-Mu ya dan amin. Suatu pagi hari ini kami buka hati kami lagi hanya untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, apakah Ibu Ros ada? Ada Pak. Oke, silakan Bu. Iya, aku udah buka kamera ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa, silakan. Bacakan hari ini di Roma 14. Berikutnya, jangan menghakimi saudaramu. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah kamu sehingga kamu menghakimi hamba orang lain? Entahkah ia berdiri, entahkah ia jatuh, itu adalah urusan tuannya sendiri. Tetapi ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga dia terus berdiri. Yang seorang menganggap hari yang satu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan siapa makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Dan siapa tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali. Supaya ia menjadi Tuhan, baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Tetapi engkau, mengapakah engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapakah engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan. Semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Jangan memberi batu sandungan. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu oleh karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu oleh karena makananmu, karena Kristus telah mati untuk dia. Apa yang baik yang kamu miliki, janganlah kamu biarkan difitnah. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusakkan pekerjaan Allah oleh karena makanan. Segala sesuatu adalah suci, tetapi sekala-kala orang jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau sesuatu yang menjadi batu sandungan untuk saudaramu.
Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Tetapi barang siapa yang bimbang, kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan iman. Dan segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Amin. Nah, hari ini dalam Roma 14, Rasul Paulus menasihati jemaat agar hidup dalam kasih, bukan dalam penghakiman satu sama lain, saling menghakimi. Nah, pada waktu itu jemaat terdiri dari orang-orang yang dengan latar belakang iman dan kebiasaan yang berbeda. Ada yang merasa bebas makan segala sesuatu, ada yang membatasi dirinya. Ada yang menganggap hari tertentu lebih penting, ada yang menganggap semua hari sama. Perbedaan ini berpotensi menimbulkan pertengkaran. Nah, Rasul Paulus tidak memihak siapapun, kelompok apapun yang menganggap makanan ada yang boleh dimakan, ada yang tidak, atau hari-hari tertentu. Tetapi dia mengarahkan semua orang kepada satu hal utama, yaitu Tuhan adalah pusat hidup orang percaya. Jadi yang diajarkan Rasul Paulus, jangan menghakimi sesama. Paulus mengajarkan kita untuk terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi iman seseorang itu tidak diukur dari kebiasaan lahiriah, tetapi dari hubungannya dengan Tuhan, relasinya dengan Tuhan. Jadi bagian kita jangan mudah menghakimi orang lain, karena setiap orang bertumbuh backgroundnya kan beda-beda. Jangan kita pakai ukuran baju kita untuk mengukur orang lain dengan ukuran baju kita. Jadi ya seperti Rasul Paulus, kita harus mengajarkan kita untuk menerima orang lain tanpa mempercakapkan apa imannya. Karena ketika kita mengambil posisi untuk menghakimi orang lain, kita sebenarnya sudah menjadikan diri kita tuh seperti Tuhan. Hanya Tuhan yang berhak menghakimi. Kita tuh tidak berhak menghakimi. Jadi Paulus menegaskan Tuhanlah yang menjadi hakim dan Tuhan sanggup menegakkan setiap orang. Nah, bagian kita harus jangan sering menilai orang lain, jangan sering menilai iman orang lain. Bagian kita rajin-rajinlah koreksi diri sendiri. Itu yang pertama ya, jangan menghakimi. Terus ayat kunci, sebenarnya yang ayat kunci ada di yang 8 ya, saya bacakan. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Jadi kita hidup untuk Tuhan, bukan hidup untuk diri sendiri. Baik kita makan atau tidak melakukan sesuatu, semuanya kita lakukan semuanya untuk Tuhan. Kristus sudah mati dan bangkit supaya menjadi Tuhan atas orang yang hidup dan orang yang mati. Jadi apapun yang kita lakukan tuh semua berdasarkan Tuhan. Baik kita makan atau tidak, atau kita melayani, kita hidup, segala sesuatunya harus berlandaskan kita melakukan semuanya untuk Tuhan. Jadi yang poin kedua, hidup untuk Tuhan, bukan untuk diri sendiri. Bagian ini yang harus kita pertanyakan pada diri sendiri adalah apakah segala keputusan yang saya ambil setiap hari, hidup saya benar-benar didasarkan pada kehendak Tuhan.
atau hanya untuk mencari nama sendiri, untuk kenyamanan diri sendiri. Poin yang ketiga yang saya dapat adalah setiap kita tuh harus suatu saat nanti harus mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita di hadapan Tuhan. Paulus mengingatkan kita bahwa suatu hari nanti setiap orang akan berdiri di hadapan tata pengadilan Allah. Kita tidak diminta untuk mempertanggungjawabkan hidup orang lain, tetapi hidup kita sendiri. Jadi kesadaran ini harusnya membuat kita itu mempunyai sikap yang rendah hati, penuh kasih, dan selalu berhati-hati dalam bersikap dan berbicara kepada orang lain. Terus ayat yang ini, yang 17 nih, yang sering kita ulang-ulang ya. Balik lagi, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi kita jangan menghakimi orang lain soal makanan, minuman, bukan itu kerajaan Allah, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, pertanyaan terakhir yang kita perlu pertanyakan pada diri sendiri adalah, jika suatu hari nanti aku berdiri di hadapan Allah, apa yang akan saya pertanggungjawabkan? Itu 3 poin yang saya dapat, Pak, dari Roma 14 yang mengajarkan kita untuk tidak menghakimi, tapi hidup dalam kasih, saling menerima, dan memusatkan hidup kepada Tuhan. Perbedaan bukan alasan perpecahan, tapi kesempatan untuk mempraktikkan kasih Kristus. Alangkah kalau kita pikir semua orang bisa hidup rukun, tidak menghakimi, itu saling mengasihi, alangkah baiknya ya. Seperti di dalam Mazmur 133, pasti berkat Tuhan tercurah. Semua orang bisa bertumbuh bersama. Itu idaman setiap kita. Demikian yang saya dapat, Pak Heri. Pak Heri tolong tambahkan. Terima kasih. Oke, mari kita wujudkan idaman kita. Dan tentu bukan saja itu menjadi idaman kita, tapi itu menjadi kerinduan hati Tuhan untuk kita hidup pun satu dengan yang lain. Oke. Terima kasih Bu Ros untuk terus berusaha bangun walaupun mungkin Sama-sama, Pak. sepanjang malam. Ya, jadi hari ini kita diingatkan, ya sekali lagi seperti yang saya katakan beberapa hari ini, secara garis besar benang merahnya kitab Roma, surat Paulus kepada jemaat Roma kan kita jadi faham sekarang, semakin ngerti. Dari pasal 1 sampai pasal 11 itu Paulus menjelaskan keberdosaan manusia, anugerah yang kita terima karena penolakan bangsa Israel kepada Yesus. Paulus ingatkan, oleh sebab itu kita juga harus hargai keselamatan itu, sehingga kita diingatkan bahwa segala sesuatu itu dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Kalau dulu hidup kita untuk dosa, mari sekarang hidup kita semakin selaras dengan firman. Nah, dari pasal 12 sampai akhir nanti surat Paulus kepada jemaat di Roma, ya Paulus akan ajar kita, dan kita tahu itu adalah firman Tuhan yang ditulis oleh Rasul Paulus dalam pimpinan tuntunan Tuhan tentunya, untuk menjadi gaya hidup kita. Kita sudah banyak belajar dari pasal 12, 13, dan hari ini pasal yang ke-14. Nah, tentu seperti apa yang tadi Ibu Ros sudah sampaikan, dan berkali-kali juga saya katakan bahwa kekristenan itu kan kehidupan. Dan satu-satunya ciri khas dari kehidupan itu adalah pertumbuhan. Nah, pertumbuhan setiap kita kan berbeda-beda. Mungkin ada yang masih balita, mungkin ada yang kan anak-anak, ada yang remaja, ada yang sudah dewasa. Pemahamannya sudah sampai level tertentu, ada yang masih belum bisa paham. Tapi sekali lagi, firman Tuhan ingatkan kita pagi hari ini, ya terimalah orang yang pemahamannya belum sampai di level pemahaman kita. Karena sekali lagi berkali-kali saya harus ingatkan bahwa kekristenan itu bukan agama yang aturannya mati, yang boleh, tidak boleh, harus, jangan. Bukan seperti itu prakteknya.
Tapi setiap orang kan pertumbuhannya berbeda-beda. Walaupun bukan berarti itu disalah mengerti dan itu untuk jadi kompromi. Kalau untuk orang yang seperti banyak kasus yang saya alami ketika dia belum kenal Tuhan, dia belum percaya Yesus, dia langsung tanya, Pak, boleh nggak nanti aku tetap sembahyang untuk orang tuaku? Aku boleh nggak nanti pegang garu? Aku masih boleh nggak lakukan ini? Boleh nggak lakukan itu? Karena katanya nanti kalau aku jadi Kristen nggak boleh ya itu. Saya selalu katakan, nggak usah kau pikirin itu dulu. Yang penting kamu sadar kita ini, nah nggak boleh ngomong kamu aja yang berdosa ya. Kita ini manusia yang berdosa. Jelasinlah tentang keberdosaan manusia itu seperti apa secara singkat. Tapi ya kita bersyukur Allah mengasihi kita. Yesus mau mati, menebus hidup kita dari perhambaan dosa, menghapus dosa-dosa kita, dan memberikan anugerah hidup kekal. Udah, poinnya itu dulu. Nah, nanti dengan berjalannya waktu, dia berjalan, bertumbuh bersama-sama dalam bimbingan. Terus kita ajarinya sekali lagi, bukan dalam bentuk penghakiman, tapi kita menyampaikan kebenaran. Karena sekali lagi, kerajaan Allah itu kan bicara tentang kebenaran. Nah, menyampaikan kebenaran itu bukan dalam bentuk menuduh, menghakimi, menjadi hukum, menghakimi, bukan. Contoh-contoh. Boleh nggak, Pak, uh, menghormati orang yang sudah meninggal? Nah, kita ajarin dari sudut pandang Kristen, kita ini diajar kalau mau hormat sama orang tua, ya sewaktu beliau masih hidup, kita hormat dengan cara bagaimana kita taat kepada omongan dia, nggak ngelawan dia. Atau kalau kita mau menunjukkan rasa sayang kita kepada orang tua kita ya waktu masih hidup, beliin apa yang dia mau, cukupkan apa yang dia butuh. Nah, dari sudut pandang Kristen kita diajar seperti itu. Nah, biarkan dia sendiri yang merenung. Sehingga dia merenung, oh iya ya, ternyata yang betul kan ini firman. Kalau sudah nggak ada lagi, ya ngapain lagi? Mau kasih apapun juga udah nggak bisa lagi. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Sehingga kita menyampaikan kebenaran bukan menghakimi. Iya, kau ini salah, tidak boleh. Harusnya yang dihormati itu yang hidup. Nah, nggak seperti itu. Makanya mari bijak-bijak Bapak Ibu dalam menyampaikan kebenaran. Nah, apalagi kalau dalam konteks surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kan kita tahu sejak Rasul Paulus, maka banyak orang-orang yang bukan Yahudi yang percaya kepada Yesus. Nah, latar belakang orang Yahudi dan non-Yahudi itu kan beda banget. Kalau orang Yahudi kan background-nya sangat ketat karena hukum Taurat, nggak boleh makan daging A, B, C, D, E, F, dan banyak sekali. Nah, kalau orang non-Yahudi semua boleh makan kok. Nah, terus kemudian mereka juga dapat apa yang diajarkan Paulus dari apa yang Yesus ajarkan. Karena bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan, tapi yang keluar dari mulut. Nah, hal itu pun maksud Paulus ya jangan jadi pertentangan. Nah, kan di kekristenan katakan yang haram itu yang keluar, bukan yang masuk. Betul, tapi kalaupun ada sebagian yang masih tetap nggak mau makan, ya it's okay. Contoh, kalau ada beberapa jemaat baru, kalau dia posting makan di satu tempat, kan saya lihat, wah ini ada darahnya nih. Saya langsung WA dia, nggak boleh makan darah ya, kenapa? Nah, saya jelasin kebenarannya. Nah, oh ternyata nggak boleh Pak ya. Iya, alasannya satu ya karena firman. Yang kedua, berilah alasannya karena memang karena kesehatan. Nah, jadi mari Bapak Ibu hidup kita sekali lagi seperti yang tadi Ibu Ros katakan, jangan saling menghakimi. Kalaupun kita merasa kita lebih tahu banyak firman, rohani kita lebih dewasa, bimbinglah yang kita tahu mereka masih anak-anak dalam hal-hal rohani. Jadi mari bangun gaya hidup seperti ini Bapak Ibu. Sehingga kita tidak menjadi batu sandungan. Sehingga seperti saya katakan ada begitu banyak orang yang sebenarnya mau jadi percaya kepada Yesus, tapi nggak jadi karena
kita sendiri orang Kristen. Oh ya, nanti kalau kamu jadi Kristen, kamu nggak boleh ini lagi. Nggak bisa lagi kamu gini. Wah, belum apa-apa udah dikasih batu besar untuk dipikul. Bukan lagi dipikul. Jangankan tersandung. Nggak kuat dia Bapak Ibu. Jadi fahami setiap pertumbuhan pemahaman orang lain. Apalagi seperti yang saya katakan, kalau itu orang yang baru mau percaya kepada Yesus karena mereka lihat hidup kita, mereka lihat iman kita, dan mereka kan seperti ayat yang berulang-ulang kita belajar tahun lalu, inilah kehendak Bapakku, Yohanes 6 ayat 40, bahwa setiap orang itu melihat anak, melihat Yesus, dan akhirnya mereka percaya kepada Yesus. Nah, harusnya hidup kita kan seperti itu. Ketika orang lihat Yesus dalam hidup kita, dari cara hidup kita, seperti apa yang saya katakan di dalam penyembahan tadi, bahwa setiap hembusan nafas kita, setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, setiap tindakan kita itu kan menjadi penyembahan bagi Tuhan. Dan itu yang dilihat. Makanya Roma 12 katakan, persembahkanlah tubuhmu. Jadi hidup kita, tubuh kita memang persembahan bagi Tuhan, tapi yang dapat dilihat oleh orang lain. Dan ketika orang lain tertarik kepada iman yang kita pegang, nah jangan jadi batu sandungan dengan memberikan batu. Tidak boleh ini, jangan itu, jangan itu. Bawa dulu dia pada anugerah keselamatan. Nah setelah itu, ajar mereka melakukan. Nah, ingat prinsip Matius 28 ayat 20 Bapak Ibu. Kita bukan ngajarin teori, tapi ajar mereka melakukan. Gimana cara ajar mereka melakukan? Jadi teladan Bapak Ibu. Seperti kalau ibu-ibu ngajarin anaknya masak gimana? Bukan cuman teorinya, tapi ayo ikut ke dapur yuk. Nah, kalau ngiris bawang tuh gini ya. Ibunya ngiris dulu, jadi teladan. Itu namanya ajarlah mereka melakukan. Sehingga kita nggak cuma dikenal sebagai omdo, cuman bisa teori, lain di mulut, lain di hidup. Nah, tapi ya ini kan sebuah proses perjalanan hidup. Mari Bapak Ibu, sekali lagi melalui surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, kita benar-benar semakin ngerti kekristenan itu harusnya seperti apa. Nah, cara hidupnya ya dari pasal 12, Bapak Ibu baca lagi satu ayat demi satu ayat, satu tindakan demi satu tindakan. Oh, harus begini ya kita hidup ya. Oh, harus begitu ya. Kan di pasal 14 ini kan ada begitu banyak, baik itu soal makanan, baik soal jangan menghakimi, kemarin bicara tentang kasih jangan pura-pura, banyak kan sudah kita baca. Tapi dibaca ulang, mungkin kan kita nggak bisa langsung menyerap seluruh gaya hidup yang harusnya kita hidupi sebagai orang percaya. Makanya sekali lagi kenapa kita harus baca firman setiap hari. Dan sekali lagi secara khusus surat Paulus kepada jemaat di Roma ini yang kita sudah belajar 2 minggu ini, saya mendorong tuh Bapak Ibu baca ulang lagi. Baca ulang lagi, renungkan lebih dalam lagi. Supaya kita semakin kuat di dalam Tuhan. Sehingga kita yakin seperti Paulus tadi sampaikan, baik hidup, baik mati kita, yaitu milik Tuhan. Jadi hidup bukan milikku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalamku. Jadi itu yang saya tambahkan. Terima kasih untuk Ibu Ros. Jadi sekali lagi saya dorong, baca ulang surat Paulus kepada jemaat di Roma ini, dari pasal pertama, bahkan kalau bicara secara khusus tentang hidup kita harus seperti apa, baca mulai dari pasal 12. Karena firman Tuhan katakan di ayat satunya, karena itu. Nah, alasannya pasal 1 dan diakhiri di pasal 11 ayat 36. Karena segala sesuatu itu dari dia, oleh dia, dan kepada dia, bagi dialah kemuliaan. Supaya hidup kita benar-benar memuliakan Tuhan Bapak Ibu. Dan saya juga sedang dalam proses terus-menerus melakukan hal itu. Seperti itu. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau menambahkan sesuatu. Mungkin hari ini harusnya Willy yang doa, tapi kayaknya dia lagi nyetir ke Palembang.
Mungkin saya kembalikan kepada Kau Joni Samuel lah. Ya, saya yang doa, Pak. Oh, tukar ya dengan Anton ya. Ya, Oke. iya. Nanti akan ditutup oleh Ibu Ros. Silakan. Ya, jika tidak ada, kita berdoa Bapak Ibu. Mari kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami biasa bersama-sama Tuhan, menyembah Engkau, mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang ada kami di kolam Dewa hari ini Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, biarlah kami selalu mempraktekkan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu yang disampaikan boros buat kami hari ini ya Tuhan. Bapak, Tuhan berkati terus Bu Ros, tambahkan hikmat-Mu, urapan-Mu buat Ibu Ros ya Tuhan. Bahkan Tuhan berkati juga keluarganya, pelayanannya, anak-anaknya. Tuhan yang memberkati semuanya. Terlebih Tuhan, buat kami hari ini yang mendengarkan kebenaran firman, biarlah kami mempraktekkan kebenaran firman ini Tuhan, dimanapun kami berada ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan kami mau mendoakan juga Tuhan buat hari ini, buat saudara-saudara kami yang lagi keadaan yang tidak baik, mungkin mereka yang lagi sakit, kami berdoa ya Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan, Tuhan yang memulihkan keadaan mereka Tuhan. Apapun hari ini keadaan sakit mereka, buat saudara-saudara kami Tuhan, Tuhan yang menyembuhkan. Terlebih Tuhan buat Pak Ongkong Tuhan, Tuhan yang memulihkan juga keadaannya biarlah semakin hari semakin baik ya Tuhan. Bahkan juga buat Lausa Dorcas Tuhan, kami serahkan terus biarlah Tuhan yang memulihkan keadaannya terus ya Tuhan. Bahkan juga saudara-saudara kami dimanapun berada, Tuhan juga memulihkan keadaan mereka. Bahkan jemaat-jemaat yang ada di Pelita Community yang hari ini juga Tuhan Yesus yang lagi sakit, dalam nama Yesus Tuhan yang memulihkan. Bapak kami berdoa juga Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami, dan bahkan kota yang kami ada hari ini Tuhan. Tuhan juga yang memberkati dan menyertai ya Bapak. Biarlah semuanya mendatangkan kebaikan terus dalam negara kami ini ya Tuhan. Tidak ada hal-hal yang tidak baik ya Tuhan. Buat pemimpin-pemimpinnya Tuhan, Tuhan juga yang menyertai. Bahkan juga kestabilan ekonomi Tuhan yang ada di bangsa kami ini, Tuhan juga berkati terus Tuhan. Biarlah hasil alam dan hasil apapun semua Tuhan yang ada di bangsa kami ini, Tuhan berkati semuanya Tuhan Yesus. Kami serahkan terus ke dalam tangan-Mu ya Bapa, bangsa dan negara kami ini, bahkan pemimpin-pemimpin kami, Tuhan juga berkati semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bapak kami mendoakan terus juga ke dalam tangan-Mu Tuhan itu Pelita Community, Tuhan berkati dimanapun berada hari ini, semua juga visi misimu yang Engkau tanamkan di Pelita hari ini, Tuhan berkati semua, buat SD, buat misi semuanya Tuhan, Tuhan berkati semua. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan juga nanti Tuhan kami menyerahkan terus ke dalam tangan-Mu terus Tuhan, hidup kami di sepanjang hari ini biarlah Tuhan yang memberkati dan menyertai kami Tuhan. Dalam nama Yesus, mari Bapak Ibu kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan terima kasih, kembali kami bersyukur. Biarlah setiap kami Tuhan mengerti Tuhan dan menanamkan dalam hati kami bahwa kami hidup di dalam kerajaan-Mu, dan kerajaan-Mu bukanlah soal makanan dan minuman, tapi ada soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Biarlah setiap kami Tuhan selalu Tuhan mengingat dan menanamkan dalam hidup kami Tuhan bahwa hidup kami untuk Engkau, bahwa apapun yang kami kerjakan dan lakukan semua itu untuk Engkau Tuhan. Ajar kami memiliki kasih, hidup di dalam kasih, mempunyai kerendahan hati, dan selalu belajar Tuhan untuk tidak memandang orang lain dengan kacamata kami sendiri. Terima kasih Bapa, berkati setiap anggota Koram Deo Tuhan, agar Tuhan hidup kami semakin baik dan relasi kami dengan Engkau semakin baik juga Tuhan.
Kami mau hidup di dalam Engkau, selalu terhubung dengan Engkau, dan hidup di dalam Engkau Tuhan, dan Engkau ada di dalam kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah apapun yang kami kerjakan dan lakukan, kami lakukan semua untuk Engkau, dan Engkau memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus